Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi saat ini, kita seringkali memanfaatkan platform online untuk melakukan pengambilan data ataupun memberikan tes atau ujian bagi siswa, mahasiswa, atau peserta penelitian kita. Salah satu platform yang sering digunakan adalah Google Form. Nah, namun karena kita melakukan pengambilan data atau menyelenggarakan tesnya secara online, bisa saja ketidakjujuran di antara peserta akan semakin meningkat. Salah satu alternatif untuk meminimalisasi ketidakjujuran tersebut adalah dengan mengacak soal yang ada di Google Form. Pada video kali ini, mari kita pelajari bagaimana caranya melakukan pengacakan soal di Google Form sehingga siswa atau peserta penelitian kita ketika mendapatkan Google Form dari kita memperoleh urutan soal yang berbeda antara satu siswa dengan siswa lainnya. Langkah pertama yang paling mudah adalah kita membuka akun Gmail kita masing-masing terlebih dahulu. Ini tampilan akun Gmail ya. Email kita seperti ini. Setelah itu kita arahkan kursor kita ke titik 9 yang ada di pojok kanan ini. Di Google Apps ini ya. Nah, Google Apps ini kita klik kiri sekali, kemudian kita pilih yang Drive. Nah, di sini yang bentuknya seperti segitiga. Kita klik kiri sekali. Setelah kita klik icon Drive, maka kita akan langsung diarahkan ke Google Drive kita. Dengan cara membuka Google Drive dari email kita masing-masing, maka kita tidak akan salah kamar ya, tidak akan masuk Google Drive email orang lain. Karena bisa saja kita masuk ke Google Drive orang lain kalau saja kita pernah membuka email orang lain di laptop kita ini. Oke, setelah Google Drive terbuka, sekarang mari kita membuat Google Form baru. Caranya bagaimana? Nah, di sisi kiri ini ada new ya. Kita klik tandanya plus ini. Klik kiri sekali, new. Kemudian di bawah sini ada Google Form. Kita klik kiri sekali. Sehingga akan diarahkan ke halaman baru seperti ini. Selain itu, kita bisa juga melakukan seperti ini ya. Kita klik new terlebih dahulu. Kemudian kita arahkan kursor kita ke tanda panah sehingga muncul dua pilihan di sini. Bisa blank form kalau ingin kosongan atau dari template. Misalkan kita sudah memiliki template Google Form tertentu. Ketika kita langsung klik kiri di sini seperti langkah alternatif pertama tadi, maka kita sebetulnya langsung diarahkan ke blank form. Oke. Sekarang kembali ke sini. Ini blank form yang telah kita buka ya. Misalkan muncul semacam ini, klik saja oke, got it. Oke. Sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memberi judul form ini. Misalkan ulangan harian atau tes pemahaman atau judul yang lain. Misalkan UH genetika. Nah, misalkan seperti ini ya. Kemudian di untitled form ini juga kita beri nama sesuai dengan judul di sini. Langsung saja ini kita blok semua. Kemudian Ctrl C. Kemudian kita tekan untitled form ini, langsung Ctrl V. Sehingga judul file dan judul instrumennya sama. Kemudian di sini kita bisa menuliskan keterangan tambahan, misalkan ulangan harian materi genetika, misalkan seperti ini. Bebas ya, tidak diisi juga tidak masalah. Kemudian di untitled question yang pertama ini kita tuliskan identitas siswa kita, mahasiswa kita, atau peserta didik kita, atau peserta penelitian kita. Misalkan identitas. Kemudian kita tuliskan formatnya. Nah, ketika kita ingin mengacak soal ya, yang biasa saya lakukan adalah siswa, mahasiswa atau peserta penelitian saya hanya mengisi identitas di satu tempat saja. Kita memang bisa menyediakan beberapa tempat, misalkan nama, kolom sendiri, kemudian presensi, kolom sendiri, kelas, kolom sendiri. Namun kalau kita ingin mengacak, sebaiknya kita menggunakan identitas pada satu butir pertanyaan saja. Misalkan seperti ini, identitas, kemudian kita tuliskan formatnya, format identitas. Ini, misalkan ya, kelas underscore nomor presensi
underscore nama lengkap. Nah, sehingga peserta atau mahasiswa atau siswa kita menuliskan identitasnya di sini dengan format seperti ini. Dia kelas berapa, nomor presensinya berapa, nama lengkapnya siapa. Kemudian di sini ada require, ini kita ubah seperti ini. Ketika masih bentuk seperti ini, maka bisa saja siswa atau peserta yang terlibat dalam pengisian form ini lupa tidak mengisi identitas, namun masih bisa melanjutkan untuk menjawab soal. Nah, hal tersebut tidak kita inginkan. Agar mereka tahu kalau mereka belum mengisi identitas, maka kita centang require ini. Kita geser menjadi on. Sehingga kalau dia lupa belum mengisi ini, dia tidak bisa lanjut untuk mengisi soal-soal yang kita sediakan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat halaman kedua, halaman baru. Halaman baru itu akan berisi soal-soal kita. Caranya bagaimana? Nah, di sisi kanan ini kan ada beberapa menu. Kita pilih yang ini, Add Section. Nah, seperti ini ya hasilnya. Kemudian di sini ada untitled section, ini bisa kita beri keterangan, misalkan ya, pilihlah pilihan jawaban yang tepat. Nah, misalkan seperti ini, kemudian tanda seru. Lalu kita ingin memberikan soal, atau kalau ingin menambahkan informasi tambahan bisa dituliskan di sini. Setelah informasi tambahan dituliskan di sini, kemudian pilih plus ini. Nah, dengan menekan tanda plus ini, kita bisa menuliskan soal-soal kita. Karena kita ingin mengacak soal-soal kita, maka kita tidak perlu memberi nomor. Misalkan 1 apa, tidak usah. Dianya tidak usah diberi nomor. Misalkan seperti ini. Misalkan saja ya, materi genetik terdiri atas atau asam nukleat terdiri atas titik. Kemudian kita ulangannya pilihan ganda, maka ini tetap multiple choice. Kemudian pilihan A kita tuliskan di sini. Tidak perlu menuliskan A titik B titik. Langsung saja pilihannya saja. Misalkan di sini basa nitrogen. Kemudian di sini gula pentosa. Kemudian di sini apalagi ya, gugus fosfat. Kemudian di sini semua pilihan, atau kita tulis semua, basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Misalkan seperti ini soal pertama. Kemudian di sini require kita on-kan juga agar tidak ada siswa yang terlewatkan dengan soal ini. Kemudian untuk menambahkan soal baru kita klik tanda plus di sini, add question. Misalkan di sini asam nukleat bisa berupa titik. Misalkan di sini DNA, kemudian RNA, kemudian di sini protein. Kemudian langsung saja ya, klik di sini DNA dan protein. Oke, tadi kelewatan ya, cara menambahkan pilihan jawaban itu tinggal langsung kita arahkan kursor kita ke add option, sehingga otomatis dia akan membuat pilihan baru. Misalkan kelebihan, oh saya cuma pingin A sampai D, hanya 4 pilihan jawaban, tapi ini sudah terlanjur muncul option 5, maka kita arahkan ke sini. Di sini ada tanda silang, ada remove ya, kita klik. Nah, sehingga dia kembali menjadi 4 pilihan. Kemudian jangan lupa ini kita klik require. Kemudian kita tekan tanda plus lagi sehingga bisa membuat soal lagi. Misalkan DNA dapat ditemukan di titik. Misalkan di sini inti sel. Kemudian mitokondria. Kemudian inti sel dan mitokondria. Kemudian di sini seluruh organel. Kemudian mungkin satu lagi ya. Jangan lupa ini require-nya kita on-kan. Kemudian cara menambahkan soal tanda plus kita klik. Misalkan di sini gen adalah, atau mohon maaf salah, segmen
DNA yang memiliki fungsi tertentu dinamakan titik-titik-titik. Pilihan pertama DNA, pilihan kedua RNA, pilihan ketiga lokus, pilihan keempat gen. Nah, ini sudah ada 4 soal ya, jangan lupa di require juga. Kemudian bagaimana caranya agar ini menjadi kuis sehingga setiap soal ada bobotnya dan kita bisa mengacaknya. Nah, caranya kita ubah pengaturan form ini. Di bagian atas ini ada setting, bentuknya seperti gear. Kita klik kiri sekali. Kemudian di sini ada general, tidak perlu kita ubah-ubah. Kemudian di sini ada presentation, kita klik. Nah, di sini ada shuffle question order. Nah, ini apakah urutan pertanyaannya ingin diacak? Nah, kita centang agar nanti teracak. Kemudian di sini ada pilihan show link to submit another response. Misalkan kita memperbolehkan siswa mengirim lagi jawaban, maka ini tanda centangnya tidak usah dihilangkan. Namun karena kita ingin satu peserta hanya sekali menjawab, maka tanda centang ini kita hilangkan dengan mengklik kotak ini, sehingga secara otomatis tanda centangnya hilang. Dengan mengklik centang shuffle di sini, maka nanti soal-soal yang telah kita buat akan teracak sehingga setiap peserta menerima urutan soal yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada quizzes, kita klik kiri sekali. Nah, di sini kita on-kan make this a quiz agar kita bisa memberikan kunci jawaban dan juga memberikan bobot skor untuk setiap soal. Cara meng-on-kannya adalah kursor kita diarahkan ke sini, kemudian kita klik. Nah, sehingga on seperti ini. Sehingga muncul quiz option juga. Di sini diberi pertanyaan, ini skornya siswa ini nanti langsung muncul atau munculnya nanti saja. Nah, kita pilih yang nanti saja. Kita pilih yang later. Kemudian di sini responden can see si siswa atau si peserta penelitian kita itu bisa melihat apa saja dari form yang kita kirimkan. Nah, ini mending sebaiknya centangannya dihilangkan semua saja. Begitu ya. Kemudian kita tekan save. Nah, settingannya sudah kita ubah. Sekarang mari kita tambahkan skor di setiap soal sama memberikan kunci jawaban. Caranya bagaimana? Caranya misalkan kita ingin memberi kunci jawaban di soal pertama ini. Tinggal kita klik saja di salah satu bagian dari soal pertama ini. Klik kiri sekali. Sehingga tampilannya berubah seperti ini ya. Kalau tadi kan tampilannya seperti ini. Setelah kita klik menjadi seperti ini. Kemudian di sini ada answer key. Jadinya kunci jawaban. Ini kita klik kiri sekali. Kemudian kunci jawabannya kita pilih. Asam nukleat terdiri atas apa? Nah, ini basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Ini ada bulatan, kita klik. Sehingga di sini muncul centang sebagai penanda bahwa inilah jawaban yang tepat. Kemudian di bagian atas ada poin. Poinnya kita beri 1 misalkan, atau 5 atau 10 terserah. Kemudian di bawah sini, di pojok kanan bawah ada dan. Kita klik. Begitu juga soal nomor 2, kita klik kiri di sembarang tempat, kemudian kita pilih answer key, kemudian kita pilih jawaban yang tepat sehingga muncul centang seperti ini, kemudian poinnya kita atur. Bisa 1, bisa 2, jadinya bisa berbeda-beda ya tiap soal bobot skornya, kemudian kita klik dan. Begitu juga nomor 3, DNA dapat ditemukan. Nah, setelah kita klik kiri di sembarang tempat, kita tekan answer key, kemudian kita tekan jawaban yang tepat sehingga muncul centang seperti ini, kemudian poinnya kita atur, lalu kita klik dan. Kemudian soal terakhir, kita klik di sembarang tempat, answer key kita klik kiri sekali, kemudian jawaban kita klik kiri, kemudian poinnya kita atur. Di sini ada tanda panah atas dan bawah ya. Kalau atas itu semakin tinggi poinnya, kalau diklik tanda bawah semakin menurun poinnya. Kemudian kita klik dan. Bagaimana kalau soal tersebut ada tabel atau ada gambar?
Nah, hal tersebut akan saya jelaskan di video selanjutnya terkait bagaimana cara memasukkan gambar dan tabel di soal yang kita kirimkan menggunakan Google Form. Nah, ini sudah selesai. Kunci jawaban sudah kita masukkan, skor tiap soal juga sudah kita tentukan. Kemudian kita juga sudah mengatur agar setiap soal ini diacak. Sekarang bagaimana cara mengirimkannya? Nah, cara mengirimkannya adalah sebelum saya beritahu cara mengirimkan, di sini kita lihat ya. Di sini Google Form ini meminta email address. Jadinya sebelum peserta atau siswa kita menjawab soal, mereka disuruh mengisi email. Kalau ini dikatakan terlalu rumit, karena mungkin banyak peserta yang tidak memiliki email, maka opsi email address ini bisa kita hilangkan. Caranya bagaimana? Kita kembali ke gear ini, ke setting, kita klik kiri sekali. Kemudian collect email addresses, ini centangannya kita hilangkan dengan cara mengklik centang di kotak ini. Nah, sehingga centangnya hilang. Kemudian save. Nah, selesai. Sehingga di sini peserta tidak harus mengisikan email dia. Karena bisa saja banyak siswa yang belum membuat email atau banyak peserta penelitian yang masyarakat umum yang tidak mengerti email itu apa dan cara membuatnya. Kemudian di kanan ini ada total poin ya. Karena tadi kita ada 4 soal dan setiap soal poinnya 1, maka total poinnya 4. Ini sebagai pengecek sudah betul atau tidak kita memberikan poin atau skor di setiap soal. Oke. Sekarang bagaimana cara mengirimkannya? Di bagian atas ini ada tanda atau tombol send. Ini kita klik kiri sekali. Kemudian di sini ada pilihan send via apa? Via email, via tautan atau link, atau via disematkan. Nah, kita pilih yang ini, tautan atau link, pilihan kedua. Kita klik kiri sekali. Nah, ini link atau tautannya atau alamatnya. Ini kan panjang sekali. Kita pendekkan. Cara memendekkannya adalah kita tekan shorten URL di sini. Sehingga tercentang shorten URL-nya dan alamatnya menjadi singkat. Kemudian kita klik copy sehingga tautan ini, alamat ini tercopy di clipboard kita. Lalu kita tutup. Nah, kopian tersebut kita simpan di tempat yang aman. Misalkan saya taruh di notepad terlebih dahulu, kemudian saya tekan Ctrl V. Nah, ini alamatnya. Nah, alamat ini bisa kita share ke peserta atau siswa yang ingin kita arahkan untuk mengerjakan soal ujian ini. Begitu ya. Begitu juga kalau penelitian. Kita bisa mengirimkan tautan ini ke peserta penelitian kita. Sekarang coba kita cek. Ya, ini kita copy, kemudian kita buka. Nah, kita buka, kita lihat apakah soalnya sudah diacak atau belum. Nah, ini ya. Ulangan harian materi genetika. Nah, identitasnya harus diisi dulu. Kelas, misalkan kelas IPA 1. Underscore nomor presensi 3, nama Ahmad Fauzi. Kemudian next. Ini kan identitas. Nah, sekarang ini soalnya. Nah, seperti ini ya. Kita lihat aslinya ini. Nah, kita lihat. Soal pertama kita, asam nukleat terdiri atas. Nah, ini juga asam nukleat terdiri atas nomor 2. Asam nukleat bisa berupa, namun di sini nomor 2-nya DNA dapat ditemukan di, nah beda kan? Nomor 3, DNA dapat ditemukan di, ini nomor 3-nya segmen DNA yang memiliki fungsi tertentu dinamakan, nah beda kan? Soal terakhir segmen DNA. Soal terakhir di sini asam nukleat bisa berupa, nah gitu. Nanti peserta lain yang membuka urutannya berbeda lagi. Misalkan saya buka lagi ya. Nah, misalkan ini kelas IPA 3 presensi 3 namanya Fauzi Ahmad. Kita lihat ya, apakah diacak lagi. Nah, ini kita lihat sudah beda. Soal pertama memang sama, tetapi soal kedua, di sini DNA dapat ditemukan di, sedangkan di sini soal nomor 2-nya segmen DNA yang memiliki fungsi tertentu dinamakan. Nah, itu ya, begitulah cara pengacakannya.
Nanti kita bisa melihat jawaban mereka di responses di sini. Begitu. Nah, di video selanjutnya, selain kita mempelajari bagaimana cara memasukkan tabel dan grafik, kita juga akan mempelajari bagaimana caranya mengunduh atau mendownload hasil jawaban peserta. Dan bagaimana cara mengolahnya di Excel. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.